Halo pemirsa Metro TV Lampung, selama 30 menit ke depan saya Herdiani Oktavia akan menemani Anda untuk mengupas tajuk dan juga berita apa saja yang sedang publish dan hits di 4 platform media Lampung Post Group kali ini. Dan saat ini bersama saya sudah ada Sri Agustina, Kadif Pemberitaan Lampung Post. Namun sebelum kita lanjutkan untuk bedah tajuk kali ini, mari kita saksikan terlebih dahulu video editorial berikut ini. Segera penuhi hak masyarakat. Pemerintahan pada galibnya adalah pelayanan masyarakat yang berlaku secara universal. Pemerintah harus mengedepankan tugas melayani publik di atas kepentingan yang lain. Itulah yang harus menjadi pegangan. Sayangnya, yang terjadi malah sebaliknya. Masih ada saja pejabat pemerintah yang lebih asyik menjadi pelayan diri sendiri ketimbang melayani masyarakat. Mereka melupakan fungsi sebagai pelayan publik karena terlalu menikmati peran sebagai raja kecil yang merasa harus dilayani. Padahal keberadaan dan kedudukan mereka sebagai penyelenggara pemerintahan dengan amanah untuk melayani. Kondisi itu menjadi salah satu penyakit kronis yang merata melanda di hampir seluruh wilayah di Indonesia, termasuk Lampung. Hal itu jelas sangat merugikan masyarakat yang seharusnya mendapat pelayanan berkualitas dari para penyelenggara pemerintahan. Publik sudah makfum praktik tersebut kerap terjadi di sektor-sektor pelayanan publik yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat. Kemudahan dan kecepatan pelayanan yang seharusnya menjadi hak masyarakat justru jauh panggang dari api. Masyarakat justru dihadapkan pada situasi yang dibuat ribet. Belum lagi adanya praktek-praktek culas dari oknum-oknum tidak bertanggung jawab penyelenggara pemerintahan untuk mengeruk keuntungan pribadi. Seyogianya mereka adalah pelayan bagi masyarakatnya dalam hal pemenuhan semua kebutuhan. Hal itu sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik yang menyebutkan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Permasalahan yang klasik tersebut menggugah pemerintah Provinsi Lampung bersama 15 kabupaten dan kota untuk mengobarkan komitmen memberikan pelayanan berkualitas bagi masyarakatnya. Hal itu tertuang dalam penandatanganan dan deklarasi komitmen kepala daerah dalam penyelenggaraan pelayanan publik pemerintah daerah se-Lampung yang diselenggarakan Ombudsman Perwakilan Lampung. Pemimpin adalah harapan utama masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan, baik barang, jasa, maupun administrasi publik. Pelayanan berkualitas seperti yang dicanangkan menjadi jawaban dari janji-janji kampanye saat pemilihan. Keinginan mulia demi kepentingan masyarakat luas itu tentunya perlu kita dukung. Jangan lagi kesulitan dan kesusahan yang sedang melanda masyarakat kian bertambah dengan pelayanan penyelenggara pemerintah yang tidak maksimal. Pastinya bukan tugas ringan untuk mewujudkan pelayanan berkualitas tersebut, apalagi penyakit terkait pelayanan sudah mengakar sejak lama. Akan tetapi membiarkan kezaliman jelas akan terus menggerus hak-hak yang selayaknya diterima masyarakat. Komitmen memberikan pelayanan berkualitas juga berhubungan erat dengan mental dan moralitas penyelenggara pemerintahan. Perlu adanya keteladanan dari pemimpin birokrasi di semua level dengan memberikan contoh yang nyata. Pengawasan juga perlu dilakukan agar pelayanan berkualitas bisa berjalan di atas rel sesuai aturan yang berlaku. Komitmen memberikan pelayanan berkualitas jangan hanya jadi jargon belaka, mengingat pelaksanaannya merupakan kewajiban kepada daerah. Berikan bukti demi kemaslahatan masyarakat,
bukan sekadar memproduksi janji. Oke Mbak Cici, apa yang menjadi sorotan untuk tajuk Lampung Pos kali ini? Ya, tajuk Lampung Pos kali ini mengangkat tentang pelayanan publik. Bagaimana sebenarnya aparatur pemerintahan memberikan layanan dan dia memfungsikan dirinya sebagai pelayan masyarakat. Itulah yang menjadi bidikan di tajuk ini. Wah, tentunya ini menjadi salah satu hal yang juga menginformasikan kepada masyarakat dan juga mengingatkan kita semua ya Mbak ya, bahwasannya memang pemerintah itu juga bertugas untuk melayani masyarakat. Nah, tetapi pekan lalu ternyata ada kegiatan dari para pemimpin daerah, yaitu menandatangani sebuah komitmen untuk pelayanan publik. Nah, ini ada apa sebenarnya? Bukankah itu memang tugas mereka ya Mbak Cici? Inilah yang menjadi persoalan di negeri ini ya, khususnya. Bahwa sebenarnya aparatur pemerintah atau pegawai negeri sipil atau ASN sejatinya adalah mereka adalah pelayan, yaitu petugas yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, kepada publik. Tapi hal ini kemudian terjadi pergeseran. Di dalam undang-undangnya sudah jelas, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang aparatur sipil negara itu dijelaskan apa fungsi-fungsi mereka, tugas-tugas mereka. Ini juga sebelumnya sudah ada undang-undang tentang PNS juga, ya kan. Tetapi kenyataannya harusnya mereka memberikan pelayanan, tetapi ternyata mereka yang dilayani. Ini kan sesuatu yang terbalik ya, dan itu banyak dikeluhkan oleh masyarakat selaku warga yang ingin mendapatkan banyak pelayanan oleh pemerintahan ini. Akhirnya dibuatlah kesepakatan bahwa para pemimpin, terutama pimpinannya dulu, menyepakati mereka untuk berintegritas kembali sebagai pelayan masyarakat. Inilah yang latar belakang kesepakatan tersebut ya. Berarti kan sebenarnya itu sudah menjadi tugas mereka dan sekarang dibuat lagi komitmennya. Bagaimana dengan sebelum-sebelumnya Mbak Cici? Apakah mereka termasuk abai? Ya. Kalau berdasarkan undang-undang jelas mereka sudah menyalahi ya, berarti tidak menjalankan undang-undang secara benar. Nah inilah yang akhirnya kemudian oke deh, karena kondisinya semakin seperti ini, dibuatlah komitmen ini. Harapannya dari pimpinan-pimpinan membuat kesepakatan ini akan memberikan panutan ke jajaran bawahnya, seluruh ASN, mulai dari kepala dinas misalnya, kemudian kepala bagian, hingga ke ASN yang stafnya. Jadi apapun mereka itu sudah disumpah. Mereka sebelum menjadi ASN itu mereka disumpah bahwa mereka akan menjalankan fungsinya sebagai pelayan masyarakat, pelayan publik. Tentunya yang harus dikembalikan lagi, diingatkan kembali gitu ya. Betul. Dan itu juga akan menjadi sebuah hal yang akhirnya juga harus mereka lakukan. Nah, nanti kita akan lanjutkan lagi ya Mbak Cici. Dan untuk Anda pemirsa Metro TV Lampung, tetaplah bersama kami dalam Bedah Tajuk Lampung Pos.